Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, saya dari Batch 21. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul PLN Mobile atau aplikasi PLN Mobile. Nah, untuk PLN Mobile sendiri gampang banget nih caranya kalau kalian ingin mengunduh atau mengaplikasikan aplikasi tersebut. Kalian langsung aja ke Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna iPhone atau iOS kalian bisa langsung mendownloadnya di App Store. Nah, dalam PLN Mobile ini sendiri adalah sebuah aplikasi untuk customer self-service, yang mana dalam hal ini customer bisa melakukan pengajuan, melihat progres laporan yang dibuat oleh customer itu sendiri dalam sebuah aplikasi PLN Mobile, yang dimana hal tersebut mempermudah interaksi antara customer dengan call center PLN 123. Nah, kalau sebelumnya call center itu memanfaatkan sosial media untuk memberikan informasi-informasi seputar layanan call center PLN 123 melalui aplikasi Instagram, Twitter, Facebook. Namun saat ini untuk call center itu sendiri sudah menciptakan aplikasi resmi yang dinamakan PLN Mobile. Nah, dalam fitur-fitur PLN Mobile tentunya banyak sekali fitur yang disediakan oleh call center PLN 123 sebagai self-service customer untuk kelistrikan mereka nih. Yaitu yang pertama itu ada transaksi pembayaran listriknya, dimana dalam hal ini ada pembayaran tentang pasca bayar dan prabayar, yang dimana kalau misalnya dalam aplikasi PLN Mobile customer bisa melakukan transaksi untuk yang pasca bayar, nanti tinggal membayar tagihan listrik yang sudah tertera yaitu dengan icon pay, dan yang kemudian untuk yang prabayar customer bisa membeli token yang disediakan oleh fitur di aplikasi PLN Mobile. Cara pembayarannya tentu saja PLN Mobile ini menyediakan berbagai macam layanan seperti akses virtual account, debit online, kredit via dokumen, ataupun electronic wallet gitu. Ataupun sekarang PLN Mobile sudah bekerja sama dengan OVO dan GoPay. Nah, untuk fitur selanjutnya ada pengajuan pemohonan daya. Kalau misalnya kan sebelumnya nih sebagai customer kita ingin mengajukan daya, namun sebelumnya kan belum ada aplikasi PLN Mobile, jadi mereka harus menelpon call center 123. Namun sekarang dengan adanya aplikasi PLN Mobile mempermudah customer untuk melakukan self-service mereka sendiri, yaitu dengan hanya bermodalkan jari saja mereka sudah bisa mengajukan permohonan daya dengan syarat dan ketentuan yang sudah tersedia. Nah, untuk fitur selanjutnya ada catat meter mandiri, yang dimana dalam hal tersebut customer nanti bisa melakukan atau meng-capture catat meter mereka dengan handphone mereka sendiri. Lalu untuk mempermudah dan lebih praktis tentunya, yang dimana nanti catatan meter itu sendiri bisa menjadi info tagihan rekening selanjutnya. Nah, di aplikasi selanjutnya adalah PLN Mobile menyediakan sebuah fitur untuk menampung keluhan dan juga gangguan dari customer tentang permasalahan kelistrikan mereka gitu. Jadi kan sebelumnya kalau misalnya ada gangguan listrik, customer biasanya itu nelpon call center 123. Namun untuk saat ini karena sudah ada PLN Mobile sebagai customer atau pengguna listrik PLN menyediakan PLN Mobile, yang dimana dengan secara praktis kita bisa hanya mengetik atau menginformasikan lewat handphone mereka gitu. Nah, dalam penggunaan fitur selanjutnya ada yang namanya memonitor pembayaran setiap bulannya nih. Jadi misalnya kan kalau setiap bulan itu untuk pengguna pasca bayar kita kan ada yang namanya struk bukti pembayaran listriknya gitu. Jadi kayak info-info tentang setiap bulannya kita mengeluarkan berapa sih untuk listrik kita gitu. Jadi dengan adanya PLN Mobile ternyata mempermudah penggunanya untuk memonitor pengeluaran per tiap bulannya nih. Jadi misalnya kita kan sebelumnya harus kita simpan struknya, namun dengan adanya PLN Mobile kita tidak perlu menyimpan lagi karena sudah ada riwayat rincian tagihan listrik per setiap bulannya.
Nah, bukan hanya untuk yang pasca bayar, namun yang prabayar juga ada riwayat rincian pembelian nih. Kan kalau misalnya pasca bayar itu tentang tagihan kita per bulannya. Kalau prabayar ini kita bisa memonitor rincian token yang sudah kita beli setiap bulan atau setiap kita menggunakannya. Nah, di dalam fitur selanjutnya di aplikasi PL Mobile ada yang namanya notifikasi tagihan, yang dimana dalam hal tersebut setiap bulannya kita akan diberitahu atau dikirimkan pesan untuk membayar tagihan sebelum jatuh tempo, seperti itu. Nah, yang kemudian ada yang namanya informasi progres penyelesaian pengaduan, yang dimana kan tadi sebelumnya ada fitur yang dimana kita dapat melakukan pengaduan juga keluhan. Dalam fitur ini kita juga bisa lihat nih proses dan progres pengaduan kita sudah sampai mana, apakah sudah ditindaklanjuti oleh unitnya atau belum, seperti itu. Yang kemudian ada pemberitahuan, pemadaman, dan pemeliharaan. Jadi kan kalau sebelumnya kan belum ada aplikasi PL Mobile, kita nggak tahu kalau tiba-tiba lampu kita atau listrik kita mati. Nah, kita kan pasti harus nelpon call center 123 dulu nih, kenapa dengan listrik saya yang tiba-tiba padam, terus kenapa wilayah saya kok nggak nyala-nyala listriknya. Namun dengan adanya aplikasi PLN Mobile, ternyata hal tersebut bisa nih diberitahu oleh dari PLN-nya kalau sekarang tuh sedang ada gangguan, kalau sekarang tuh sedang ada pemeliharaan atau pemadaman listrik yang memang sedang ada progres pengerjaannya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya lagi, dan kita juga tahu penyebab kenapa listrik kita padam, seperti itu. Nah, cara untuk mendaftar di aplikasi PLN Mobile itu sendiri sangat mudah. Yang pertama, kalian harus mengunduh aplikasinya dulu terlebih dahulu, dan kemudian nanti kalian akan diberikan menu untuk daftar, yaitu dimana dalam daftar akun ini nanti akan diarahkan dengan email dan juga nomor telepon. Kemudian setelah kita mengisi email dan nomor telepon, kita akan diarahkan untuk memverifikasi KTP agar kita bisa mengakses fitur-fitur yang sudah ada di aplikasi PLN Mobile. Nah, di dalam fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya ada lagi progres-progres di dalamnya. Misalnya nih, kita ingin menambah daya lewat aplikasi PLN Mobile, tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yang dimana ada rules atau ada progres-progres yang harus kita lakukan lagi. Misalnya nih, kalau kita ingin pasang baru atau tambah daya di aplikasi PLN Mobile, yang dimana kalau misalnya kita mau melakukan hal tersebut, kita harus klik profile, kemudian kita harus melihat di daftar riwayat, lalu ada pilih permohonan, dan yang kemudian ada lanjutkan pembayaran, yang dimana nanti kita dikasih pilihan lagi untuk ingin membayar lewat apa gitu. Di sini kalau di PLN Mobile itu tentunya ada virtual account, nantinya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada OVO, Gojek, atau mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan PLN Mobile. Nah, itu tadi hal-hal seputar tentang aplikasi PLN Mobile. Agar semua lebih mudah, ayo download new aplikasi PLN Mobile di Play Store ataupun di App Store. Terima kasih.